Tadi sudah disampaikan, tema khotbah hari ini adalah mantap iman, mantap jiwa. Wah, kita ucapkan sama-sama 2, 3. Mantap iman, mantap jiwa. Iya kan, ini bukan iklan jamu, saudara, bukan ya. Tapi mantap iman. Orang yang imannya mantap, jiwanya pasti mantap. Orang yang imannya bertumbuh, jiwanya pasti penuh dengan sukacita. Orang yang jiwanya, orang yang imannya berdasar pada firman Tuhan, maka jiwanya dalam kepastian. Wah, luar biasa sekali, saudara, ya kan? Ya. Nah, saudara yang gak dalam Tuhan, seringkali kita mendefinisikan kemarahan Tuhan itu begitu mudah. Ya. Ke gereja lo, kalau enggak Tuhan marah lo. Pernah dengar seperti itu, saudara, ya kan? Kalau muji Tuhan yang sungguh-sungguh, kalau enggak Tuhan marah lo, ya kan? Kamu kalau baca Alkitab berurutan dong. Kalau lompat-lompat, mencolok-mencolok begitu Tuhan marah loh, gitu, saudara, kan. Seringkali kan kita dengar seperti itu ya dalam abad-abad pertengahan kekristenan kita, saudara, ya kan. Ya, dikit-dikit Tuhan marah, dikit-dikit Tuhan marah. Benarkah demikian? Ya. Nah, saudara yang gak dalam Tuhan, ternyata saudara saya menemukan begini ya. Tuhan tuh sebenarnya bukan opa-opa yang sudah uzur gitu, saudara, ya kan. Yang tekanan darahnya 140, 150, lalu gulanya berapa gitu, saudara, ya kan. Sehingga ketika kesenggol dikit marah, bukan begitu. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tadi seperti dikatakan lagu itu ya. Nah, saudara, Tuhan tidak marah dan tidak menolak ketika ada muridnya, ya, muridnya yang tidak percaya kepadanya. Ya. Ini murid loh ya, bukan hanya orang percaya. Ya, nanti kita akan lihat siapa muridnya itu. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, bisa saja orang mengikut Yesus karena ikut-ikutan. Atau supaya diberkati. Atau mengalami mujizat. Ikut-ikutan karena dari dalam perut sudah Kristen. Karena apa? Dikandung oleh ibu Kristen. Papahnya sudah Kristen. Kemudian ketika lahir, ya, lahir di rumah sakit, Kristen. Dokternya Kristen. Susternya Kristen, ya kan? Yang kunjungan juga gembalanya pasti Kristen. Ya kalau gembalanya agama lain itu beda, sudah. Kristen, ya kan? Nah, saudara yang gak dalam Tuhan, waktu sampai dibawa pulang ke rumah umur 3 hari, ada ucapan syukur, undang hamba Tuhan. Hamba Tuhannya juga Kristen. Jadilah dia tumbuh di tengah-tengah keluarga Kristen. Walaupun dia belum mengerti siapa Yesus dan belum percaya pada Yesus, dia sudah Kristen kelihatannya. Apakah ikut-ikutan ini salah? Enggak. Oh, Tuhan marah loh kalau kamu ikut-ikutan. Enggak. Karena Tuhan bisa memakai awalnya ikut-ikutan, setelah itu jadi ikut beneran. Setuju, saudara? Ya, setuju ya. Ya. Terus yang kedua, bisa saja supaya diberkati. Iya kan? Kita hidup dalam kehidupan, bukan kita ya. Saya dan juga opa-oma saya, saudara, hidup di dalam kepercayaan yang lama. Ya. Konghucu, saudara. Itu yang namanya pelihara meja sembayang, kemudian juga waktu-waktu sembayang, waktu-waktu perayaan sembayang itu sangat ketat. Tujuannya apa? Supaya diberkati. Dalam bahasa kita sekarang supaya diberkati. Bahkan tujuannya apa? Supaya jangan kena bala. Bala itu apa, saudara? Malapetaka. Setuju ya? Nah, sehingga konsep ini kebawa juga ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, pemikiran kita supaya kita enggak kena malapetaka. Supaya kita menjadi orang yang semakin diberkati. Yang miskin jadi kaya, yang sudah kaya semakin kaya. Begitu, ya kan? Seringkali seperti itu. Ya. Nah, saudara, kalau motivasi supaya diberkati di awal kekristenan saja itu ada, itu sehat. Tapi kalau itu ada terus supaya diberkati itu selama 10 tahun sudah jadi orang Kristen, itu enggak sehat. Saya ulangi ya. Kalau motivasi supaya diberkati karena dari kepercayaan yang lama, kita beribadah supaya kita diberkati, usaha kita diberkati, lalu ketika kita percaya pada Yesus, lalu kita diberkati, supaya kita diberkati, awal-awal saja nggak ada masalah. Tuhan nggak marah. Tapi
Kalau itu terus ada dalam hidup kita menjadi motivasi kita, sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun jadi orang Kristen. Motivasi itu ada dalam hidup kita, ada yang salah nih. Amin saudara. Bisa tangkap sampai di sini? Berarti apa? Iman kita enggak bertumbuh. Saudara. Amin. Terus yang berikutnya, ada orang ikut Yesus. Karena apa? Mau ngalamin mujizat. Ya kan? Tadi saya katakan kalau motivasinya di awal supaya diberkati, Tuhan gak marah. Tapi kalau itu terus ada dalam hidup kita sampai puluhan tahun, itu masalah. Terus yang berikutnya, mengalami mujizat. Udah bawa ajalah ke gereja anakmu ini, ya kan? Udah didoakan semua dukun yang ada di Mekarsari, Neglasari, Kabupaten Tangerang. Dari kota Tangerang sampai Kabupaten Tangerang. Sampai dukun Banten yang sakti mandraguna. Enggak sembuh juga. Bawa ke gereja. Di Ruko Benteng Business Center. Ada 3 ruko di belakang Indomart. Indomart apa Alfamart? Indomart, terima kasih diingatkan. Ya. Di situ ada satu gereja. Ibadah di lantai 2. Mau jam 8 atau jam 10. Hadiratnya tetap sama. Hadirat siapa? Hadirat Tuhan Yesus Kristus. Bawa anakmu ke sana. Pasti dilawat oleh Tuhan. Ini kayaknya diam semua di sini karena belum pernah ngajak orang seperti itu saudara mungkin. Iya kan? Wah, pasti kan pengen mengalami mujizat saudara ya kan? Wah, anaknya sudah dibawa kemana-mana ke tabib segala macam. Karena saya ngalamin 13 tahun step saudara, mama saya juga Kristen dari sejak dia kecil. Tapi yang namanya untuk mencari kesembuhan buat seorang anak itu saudara, seorang ibu tuh bisa berani berkorban apapun. Setuju ya ibu-ibu ya? Sini ya, ya ibu-ibu ya, jangan bawa bapak ibu-ibu ya. Ya. Nah saudara, ngalami mujizat. Kalau awalnya pengen ngalamin mujizat, gak ada masalah motivasinya. Amin. Karena gereja Tuhan adalah gereja yang didirikan di atas dasar Kristus dan alam maut tidak menguasainya. Berarti apa? Gereja penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. Ketika orang datang dengan motivasi mau mengalami mujizat, silahkan. Tapi kalau sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, motivasinya ikut Tuhan hanya ingin mengalami mujizat, ini masalah. Setuju saudara? Pasti dia nggak akan nyanyi lagu tadi. Saudara. Apaan ini lagu? Dalam rasa sakit aku bisa melihat Tuhan setia. Amin. Jadi kalau saudara mau awalnya ikut-ikutan supaya diberkati mengalami mujizat, nggak salah, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai motivasi itu terus ada dalam hidup saudara. Karena apa? Kalau itu selalu ada dalam hidup kita ketika kita datang pada Tuhan, iman kita nggak bertumbuh. Akibatnya ketika Yesus tidak menjawab doanya, memenuhkan harapannya, memuaskan keinginannya, rasa percaya kepada Kristus mulai pudar. Mulai pudar nih. Ya kan? Bahkan bisa saja hidupnya bukan lagi karena percaya tetapi karena melihat. Ya. Yohanes pasal 20 ayat 27. Nah ini seorang murid yang tadi saya katakan ya. Seorang murid yang sudah 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Yesus melakukan mujizat termasuk membangkitkan orang mati. Paling tidak ada 2 orang mati yang dibangkitkan. Yang pertama anak muda di Nain, yang kedua adalah Lazarus. Setuju saudara ya kan? Orang mati loh saudara. Kira-kira begini saudara ya kan? Ada hamba Tuhan dari MCC Sewan Tangerang. Datang ke Buntek Bio. Pas malam kembang. Ya kan? Lalu berkata, namanya Lazarus lagi saudara. Lazarus bangkit. Tiba-tiba berdiri. Zut. Dahsyat gak saudara? Dahsyat gak? Dahsyat ya? Saudara kabur gak? Padahal yang berdoa itu hamba Tuhan. Saudara pasti ngeliat pas dia berdiri-berdiri, zut, duduk begitu. Gitu ya kan? Pasti dalam hatinya berpikir, ini dari Tuhan apa bukan sih? Dari Tuhan apa bukan? Ini udah malam kembang loh nih. Kuburan udah digali, besok tinggal masukin. Ya kan? Mujizat terjadi. Thomas melihat itu saudara. Lazarus keluar. Keluar Lazarus.
pakai kain kafan. Ya kan? Coba, saudara ya kan, udah dikubur berapa hari? 4 hari. Kenapa 4 hari saudara? Karena pada saat itu ahli-ahli agama Yahudi mempercayai kalau 3 hari saja itu bisa mati suri. 4 hari, berarti apa? Mati beneran. Bangkit. Ya kan? Nah saudara yang gak dalam Tuhan, Thomas lihat itu. Terus Thomas lihat juga 5 roti 2 ikan jadi berapa saudara? Sisanya 12 bakul yang makan mungkin 10.000 orang. Thomas lihat juga orang buta disembuhkan hanya karena Yesus ngeludah ke tanah lalu diolesin. Kalau Tuhan gak suruh jangan coba-coba lakukan itu. Amin saudara, saudara bukan pabrik salep. Iya kan, saudara ludahin gitu saudara ya kan, diucek-ucek begitu, setempelin. Itu orang langsung diopname di Sintanala saudara ya kan. Kenapa? Infeksi kornea saudara ya. Nah saudara perhatikan baik, Thomas ada di situ. Setuju ya? Waktu Yesus berjalan di atas air, tengah-tengah angin kencang dan gelombang. Thomas ada di mana? Ada di situ. Bisa ngerti saudara ya kan? Tapi ketika, dan Yesus sudah berbicara beberapa kali. Paling tidak ada 6 tulisan, 6 hal, 6 kali Tuhan berbicara dicatat di dalam setiap Injil. Beberapa Injil yang dimana Yesus berbicara tentang penderitaan dan penyalipan. Berarti paling tidak ada 3 kali Yesus berbicara tentang hal itu. Diulang lagi di Injil yang berbeda. Bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan, akan disesah, kemudian akan dihukum mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Thomas ada di mana? Ada di situ. Setuju saudara? Ya, ini Yesus loh yang dekat dengan Thomas, Yesus bersama dengan Thomas. Tapi ketika Yesus bangkit saudara, Thomas ragu. Apakah Tuhan marah? Enggak saudara. Tuhan gak marah. Tuhan katakan begini, Yohanes 20:27 dikatakan begini. Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, apa saudara? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah. Tuhan gak marah ketika saudara meragukan firman-Nya. Tuhan gak marah ketika engkau mulai beralih hidup karena melihat, bukan karena percaya. Tetapi perhatikan baik-baik, Tuhan ingin supaya kita mengalami peningkatan iman dalam kehidupan ini. Bukan hanya sibuk dengan apa yang kita lihat saja, enggak. Karena kehidupan iman itu saudara bukan hanya dalam dimensi yang kelihatan secara 3 dimensi. Tetapi ada dimensi alam roh yang kita perlu pahami dan percayai. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini saudara, kekristenan seringkali disamakan dengan keagamaan yang gak masuk akal. Itu wajar, karena apa? Hidup manusia penuh dengan berbagai macam pertumbuhan secara teknologi. Manusia bisa menggali penemuan-penemuan yang luar biasa. Bahkan manusia bisa menggali potensi dalam dirinya sehingga apa? Manusia mulai meragukan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi saya mau katakan pada saudara, berbicara tentang firman ada dimensi yang tidak bisa dimasuki hanya dengan alam pikiran kita. Tetapi kita perlu belajar melihat bahwa hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Nah saudara mari kita lihat. Mantap iman, mantap jiwa itu terjadi karena apa? Yang pertama kita akan lihat sama-sama. Dimulai dengan perjumpaan dengan Yesus. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan begini saudara. Ya. Nah seringkali ini penempatan ayat ini seringkali kurang tepat. Bukan salah tapi kurang tepat. Iman yang timbul di sini adalah iman kepada pemberitaan kabar kesukaan. Bukan iman ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di tengah pergumulan, bukan itu. Tetapi iman yang timbul dari pendengaran oleh firman Kristus itu yaitu firman berita tentang keselamatan. Kalau coba kita lihat. Jadi iman timbul dari apa?
pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian yang di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Itu sebabnya apa? Orang-orang menjadi percaya. Karena apa? Karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Jadi ini iman awal terima Yesus. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Meskipun begitu iman timbul karena menerima berita kesukaan itu. Yaitu apa? Berita kesukaan tentang Kristus. Jadi iman muncul, timbul, mulai bertunas dalam kehidupan seseorang ketika dia percaya kepada berita tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kenapa MCC menekankan jemaat Tuhan ayo ikut encounter. Supaya apa? Supaya memahami dengan baik berita yang disampaikan itu sehingga apa? Berita itu menjadi pijakan buat keselamatan kita. Katakan amin. Kalau saudara tidak punya pijakan yang kuat, maka ketika diserang, digoyahkan, berusaha dihancurkan, kita hilang. Kita hilang. Saudara yang dalam Tuhan, ketika bangsa Israel sudah masuk di tanah Kanaan. Kitab Yosua ditutup dengan sebuah kesuksesan yang luar biasa. Namun juga ditantang oleh Yosua kepada seluruh 12 suku Israel pada saat itu. Jika kamu pandang baik untuk beribadah kepada Allahnya orang Amori, silahkan lakukan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Dan mereka sama-sama memproklamirkan, kami tidak akan menyembah Allah lain selain Allah yang kau sembah itu. Yaitu Tuhan yang sudah membimbing kita masuk sampai kepada tanah ini. Singkat ceritanya saudara, Yosua dan keluarganya tua-tua Yahudi dipanggil oleh Tuhan. Muncul satu angkatan, satu generasi yang sama sekali tidak mengenal Tuhan dan tidak punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Wah, ini berbahaya sekali saudara ya kan. Ini ayat ini jadi ingat-ingatan terus buat saya. Karena apa? Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, keturunan kita bagaimana nih nasibnya? Jangan sampai mereka lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh gadget daripada Alkitab. Amin. Apapun mereka bisa dapatkan melalui gadget mereka, tapi mereka enggak pernah beriman kepada Kristus. Ini berbahaya sekali. Sehingga apa saudara? Sehingga mereka semakin besar bangsa ini, semakin banyak orang-orangnya, tapi mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, iman yang tumbuh karena berita kesukaan itu harus berakar dalam kehidupan kita. Dan firman itu harus nancap dalam kehidupan keturunan kita juga. Nah lalu bagaimana Pak? Kita sudah menerima berita kesukaan itu. Ya, tandanya apa? Jelas. Firman Tuhan katakan begini, Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan begini ya. Tanda-tanda ini di sini enggak ada. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Orang yang menerima berita kesukaan itu, orang itu juga diberikan apa saudara? Otoritas. Amin. Atas apa? Roh-roh jahat. Karena dikatakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Di atasnya tulis begini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya apa? Percaya kepada berita kesukaan ini, yaitu berita tentang Yesus. Nah saya mau tanya sama kita semua nih, ya. Apakah kita sudah menerima berita kesukaan itu dalam hidup kita? Secara pribadi. Ada perjumpaan dengan Kristus yang membuat kita percaya. Bukan hanya kita diselamatkan, tetapi hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan. Sehingga ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan dengar doa saya. Sehingga ketika kita bermohon, kita percaya permohonan kita sampai kepada Tuhan. Percaya enggak seperti itu? Inilah bukti daripada kabar kesukaan itu menjadi bagian daripada dasar iman kita. Belum lagi dikatakan tadi, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Orang yang menerima kabar kesukaan, dia tahu persis, aku punya otoritas. Amin saudara. Siapa di sini kalau malam-malam tertentu suka ada bau melati,
ya kan? Dupa, ya kan? Terus sekelebatan sih ada tuh Pak. Ada yang anak kecil, ada juga yang orang tua Pak. Seringkali cuma sampai hanya kepada membicarakan dan rasa penasaran kan. Kita ini orang timur saudara. Kalau diumpan dengan hal-hal seperti ini, saya percaya home akan jadi hidup. Bener kan? Ses nggak tahu aja di rumah kita ses, bunyi ses. Iya kan? Itu horden bisa goyang sendiri ses. Iya kan? Itu di depan tiba-tiba ada yang ngetok ses, pas dibuka nggak ada orangnya. Itu home tuh bisa 3 jam. Walaupun cuman ada bakwan goreng. Jangan lupa cabai rawitnya saudara. Kita ini orang timur suka dengan hal seperti itu. Tapi Tuhan ajarkan apa? Ketika engkau menerima kabar kesukaan itu, engkau diberikan otoritas. Dengan dasar bahwa engkau memiliki perjumpaan dengan Kristus. Artinya apa? Ketika engkau menerima kabar itu, engkau menerimanya bukan hanya sekedar mendengar, tetapi menerima. Kata menerima disinilah yang dibutuhkan iman. Artinya apa? Kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan yang kabarnya yang kita dengar itu adalah Tuhan yang punya otoritas. Sehingga apa? Dalam nama Yesus, segala bunyi-bunyian yang gak masuk akal itu dipatahkan. Amin saudara. Mana yang lebih berbahaya? Setan di luar tubuh kita atau roh jahat di dalam tubuh orang? Saya ulangi pertanyaannya. Mana yang lebih berbahaya? Setan yang di luar tubuh atau roh jahat yang ada dalam tubuh manusia? Roh jahat dalam tubuh manusia itu lebih berbahaya. Tapi sebenarnya kuasa yang diberikan sama untuk mengusir roh jahatnya. Amin saudara. Baik dia di luar atau di dalam tubuh manusia, kita punya otoritas yang sama. Karena kita menerima kabar kesukaan itu, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tinggal bagaimana diterapkan apa enggak. Ya kan? Kalau mau beli rumah saudara, tanya Mas Satpam, rumah mana yang paling angker? Pasti diskonnya besar. Nah saudara, itu anekdot aja saudara ya kan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita juga bukan hanya diberikan otoritas atas roh-roh jahat itu. Tetapi di sini kita katakan apa saudara? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah ini seringkali dikonotasikan sebagai bahasa roh. Ya. Memang dalam pengalaman para rasul dan para murid di loteng Yerusalem, ada bahasa, ada kata, atau kalimat yang diberikan oleh Roh Kudus. Tetapi isinya itu adalah bahasa-bahasa yang memuliakan Tuhan. Nah orang yang menerima kabar kesukaan, karena dia tahu persis kabar itu adalah kabar tentang Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang menjamin kehidupannya baik dalam dunia ini maupun setelah kematian, maka hidupnya penuh dengan sukacita. Sehingga apa? Kata dan kalimat yang muncul dari dalam perkataannya adalah mulai kata-kata pengharapan. Kata-kata yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Berita yang masuk, berita kesukaan. Amin saudara. Tidak mungkin berita yang masuk, berita kesukaan, tapi yang keluar bukan kesukaan. Harusnya kan seperti itu. Ada input, ada output. Amin. Ya setuju ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Jangan mencobai Tuhan juga. Pulang-pulang cari ular. Di belakang ini kan banyak tuh pinggir-pinggir kandang babi tuh. Ya kan. Kita pegang ular. Set. Disengat.
Kenapa? Dalam tanah, iya. Karena seringkali ular sudah nggak mau lagi menampilkan diri di hadapan manusia, saudara. Karena dia bisa jadi sate ular. Ya. Nah, saudara, ya. Terus yang berikutnya apa, saudara? Meletakkan tangan atas orang sakit. Wah, diberikan otoritas untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Meletakkan tangan atas orang sakit. Karena apa? Kabar kesukaan itu memberikan sebuah jaminan. Bahwa ketika engkau menerima berita ini, ketika engkau berjumpa dan mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, dengan imanmu, engkau percaya bahwa dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada otoritas di tanganmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat lagi. Yang berikutnya, yang kedua adalah, ya. Yang kedua kalau kita bisa lihat di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, didasari apa? Berakar dalam firman Tuhan. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan ada bagian ini saudara, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam dia, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Ya itu yang tebal saja saudara. Berakar di dalam dia, berakar sih berbicara tentang apa saudara? Artinya nancep, akar iman itu bukan hanya sekedar percaya saja tetapi nancep, semakin kuat. Nah di dalam seperti ayat pagi tadi saya bacakan ini saudara ya, ada nggak nih? Ini dia ya. Nah saudara di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, demikian juga percayakanlah setiap persoalan saudara sehari-hari kepadanya. Hiduplah dalam persekutuan dengan dia. Hendaklah saudara berakar di dalam dia dan memperoleh kekuatan dari dia. Artinya apa? Mulai tinggal di dalam Kristus, caranya bagaimana? Percayakanlah persoalan saudara sehari-hari. Ada komunikasi terus dengan Tuhan. Terus yang berikutnya apa saudara? Hiduplah dalam persekutuan dengan dia dan hendaklah saudara berakar di dalam dia. Saya menemukan begini ya. Ketika kita mau berakar dalam sebuah kepercayaan saudara. Ya. Salah satu caranya adalah munculkan pertanyaan. Saya dibesarkan di keluarga yang anak itu tidak boleh mempertanyakan orang tua. Setuju enggak? Ya. Tetangga saya di sebelah, kami tinggal di rumah kontrakan. Luasnya 3,5 meter kali 8, kurang lebih 27 meter persegi. Di situ ada 6 orang. Ya. Ruang tamu kalau malam berubah menjadi ruang tidur. Karena papa mama di ranjang, kami ngampar. Begitu. Ya. Terus pakai lampu teplok, nggak ada listrik. Jadi kalau bangun pagi, masing-masing lihat hidung masing-masing. Karena apa? Angus. Ya. Nah, saudara, tetangga kami itu dulunya Konghucu. Anaknya ada sebagian Katolik. Papa saya ini tipikal orang yang, ya gimana ya, orangnya tuh sebenarnya baik ya. Tapi agak sedikit rentan dengan emosinya. Sehingga hubungan dengan tetangga yang nomor 1 ini, saya nomor 2, nomor 1 ini kurang begitu harmonis. Tapi mama baik dengan semua orang di dalam 8 petakan itu saudara, 8. Ya. Ini tetangga nomor 1, saya nomor 2. Ada nomor 3 sampai 8 lagi. Nah suatu ketika saudara, ya tetangga kita ini ya pulang dari Jawa. Kalau dulu yang namanya naik pesawat tuh kan barang mewah saudara ya kan. Terus juga kalau pergi ke Jawa tuh sesuatu yang wah banget gitu. Kayak sekarang tuh dari Sewan ke Israel lah gitu saudara ya kan. Iya, iya. Wah banget gitu. Terus dia bawa oleh-oleh. Dia bawa oleh-oleh bandeng presto Juana. Saudara tahu pergi dari kemana dia? Semarang. Tahu ya Ibu Laura ya, Semarang. Iya. Lalu dia kasih saudara bandeng Juana itu sama panganan snack-snack kecil begitu. Saya lihat dong saudara ya kan, yang namanya masih anak-anak begitu kan senang lihat kayak gitu. Wah, ada makanan nih, gitu sih ya kan. Ya. Apalagi kondisi ekonomi belum stabil, ya kan. Lebih kepada ekonomi lemah waktu itu saudara. Ya kan. Wah, lihat makanan begitu. Waduh. Anak-anak yang lain juga semangat. Papa saya bilang gini, stop.
Nggak boleh makan. Jangan. Kenapa? Kali aja disisipin. Apa? Santet. Ditaruh-taruhin segala macam. Kamu yang kena. Gitu. Iya kan? Emang kenapa? Dia tuh kan begini. Orang tua saya, papa saya terutama. Papa jangan ikut-ikutan itu. Nggak boleh. Jangan. Ntar kalau disisipin macam-macam nanti kamu yang kena. Saya bilang nih orang tua saya protektif sekali. Ternyata cuman dia dan mama saya yang makan. Anaknya nggak dibagi. Kita mau tanya dimarahin. Emang kenapa? Nggak mungkin lah dia ngasih begitu diracun. Enggak boleh. Ada yang kayak gitu saudara sih? Maksudnya nggak ada. Nggak ada kan? Yang ada di Kalimantan memang. Saudara, kalau kita mau berakar ternyata rahasianya adalah buat pertanyaan. Saudara jangan terima mentah-mentah terus dari mimbar ini saudara, termasuk dari pemberitaan saya. Saudara perlu pertanyakan. Ya kan? Kenapa Pak kau bisa begitu? Kenapa bisa begini? Itu saudara ya kan? Tanya. Masuk encounter class, jangan terima mentah-mentah. Supaya cepat pulang Pak, itu lain. Ikut empower, udah Pak, udah biar dia ngomong apa kayak Pak. Udah terserah dia lah, yang penting lulus. Bukan begitu, ciptakan pertanyaan. Tak kasih contoh ya, pertanyaan. Karena pertanyaan ini, orang tahu kemana harus bayar pajak. Nanti saudara, seseorang datang pada Yesus. Kita harus bayar pajak enggak? Pertanyaan ini menguji sebenarnya. Bukan pertanyaan yang tulus. Saudara. Karena kalau Yesus bilang, jangan bayar pajak karena kamu sudah bayar pajak di Bait Allah. Ini subversif. Amin. Tahu subversif memberontak terhadap pemerintah. Dilaporkan kepada pemerintahan Romawi kena Yesus. Kalau Yesus katakan bayar pajak, berarti berpihak kepada penjajah bangsa Romawi. Karena ada pertanyaan itu, Yesus berkata begini, coba ambil uang perak. Iya, uang perak ya. Ini gambar siapa? Nggak ada gambar, Pak, tulisan. Oh ya ini umpamanya. Ini gambar siapa? Gambar siapa saudara? Kaisar. Apa yang menjadi hak Kaisar? Kembalikan kepada Kaisar. Dari pertanyaan itu kita bisa tahu bayar pajak atau enggak. Setuju saudara? Setuju? Banyak yang diam, karena emang saya enggak bayar pajak Pak. Apa yang mau dipajakin? Terus begini. Ya. Muncul lagi nih pertanyaan. Waktu orang Farisi lihat murid-murid Yesus enggak cuci tangan pas makan. Sempatan. Kita tanya, murid dia kan. Hampir 24 jam bersama dengan Yesus. Diajarin firman Tuhan luar biasa. Ya kan? Tapi makan gak cuci tangan. Karena orang Farisi melihat cuci tangan sebelum makan. Itu bagian ritual dari ibadah. Sebagai pengudusan untuk menerima berkat Tuhan. Mereka katakan begini. Rabi, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Murid-murid mau makan, enggak cuci tangan. Buah. Kalau Yesus katakan, enggak ada masalah. Enggak cuci tangan juga. Emang gue pikirin. Berarti Yesus berpihak kepada kenajisan. Kalau Yesus marahin langsung murid-murid, enggak tahu diri, cuci tangan dong. Yesus berarti tidak konsisten. Karena dari sejak awal kenapa dia biarkan muridnya makan tanpa cuci tangan. Setuju saudara? Menjebak gak? Menjebak. Tapi dari pertanyaan ini muncul pengertian apa saudara? Yang menajiskan manusia bukan yang dari luar ke dalam.
tapi yang dari dalam keluar. Sudah bisa mengerti sampai di sini? Sehingga apa? Oh jelas, bukan masalah cuci tangannya. Tapi yang menajiskan orang adalah segala pikiran yang ada dalam hatinya. Baik itu kenajisan, perzinahan, percederaan, dendam, dan segala sesuatu yang najis dalam dirinya. Itulah yang bisa menajiskan orang lain dan menajiskan dirinya sendiri. Karena apa? Ada pertanyaan. Amin. Saudara pasti tahu tentang perumpamaan penabur. Benih yang jatuh pertama di tanah yang bagaimana? Berbatu-batu. Yang kedua tanah yang bagaimana? Tanah yang di pinggir jalan. Kemudian yang kedua berbatu-batu. Yang ketiga apa saudara? Semak duri. Yang keempat baru jatuh di tanah yang subur. Nah yang kedua itu jatuh di tanah yang berbatu. Setuju saudara ya kan? Tumbuh enggak? Tumbuh. Tumbuh ya? Tumbuh, nggak apa-apa salah jawab, nggak ada masalah kok. Nilainya 100 semua saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi dikatakan begini, karena tanahnya tipis, sehingga ketika benih itu bertunas masih bisa. Tapi ketika dia mencari makanan ke dalam, mentok karena ada batu itu. Sehingga apa? Ketika ada terik matahari, maka layu. Bisa mengerti sampai di sini saudara? Kenapa tidak berakar? Karena masih banyak batu yang menghalangi akar itu masuk ke dalam tanah. Seringkali manusia tidak bisa berakar dalam firman karena kekerasan hati. Amin. Banyak stumbling stone, batu-batu yang menghalangi pergerakan hidupnya. Sehingga apa? Sulit untuk berakar. Salah satunya adalah caranya, mari kita bawa dengan kerelaan hati untuk buka hati kita dengan kerendahan hati. Sehingga kita tidak menjadi orang yang keras hati. Boleh bertanya, boleh. Tapi untuk supaya kita bisa tepat sasaran ketika kita taat. Katakan amin. Makanya Yesus ketika menjawab orang Farisi, ahli Taurat yang bertanya kepada dia. Bukan asal jawab. Enggak, tapi dia menjawab, dia menyatakan kebenaran, dia mengajarkan kepada mereka hal yang esensi. Satu lagi contoh ya. Waktu orang-orang ahli agama mempertanyakan, kenapa kamu bekerja pada hari Sabat? Bukankah pada hari Sabat semua orang berada di rumah? Tidak boleh mengerjakan apapun. Karena memang Sabat itu tujuannya adalah untuk pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya. Yesus tanya demikian. Dari pertanyaan ini muncullah pemahaman, ternyata hari Sabat itu dirayakan untuk kehidupan manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Intinya bukan masalah perayaan hari Sabatnya, tetapi pemulihan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Amin saudara. Masalah hari Sabat itu Sabtu kah, Minggu kah, Senin kah, Selasa, no problem. Dan Yesus tidak datang untuk membatalkan hukum Taurat. Tetapi Yesus justru menggenapi bahwa esensi Sabat sudah tidak lagi ada di dalam perayaanmu, tetapi aku datang untuk menggenapi esensinya dimunculkan, bukan hanya tradisinya. Amin saudara. Kalau kekristenan kita hanya sampai kepada tradisi, maka kita nggak berakar. Datang ke gereja hanya sekedar tradisi, datang ibadah hanya sekedar memenuhi panggilan sebagai orang Kristen, jadi Kristen, ya hari Minggu ke gereja. Selebihnya tidak ada motivasi yang lain. Munculkan pertanyaan dalam hidup kita. Tanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara mau berakar dalam Kristus, amin. Ketika kau baca Alkitab, munculkan pertanyaan.
Sehingga engkau dapat mengerti bahwa ternyata ada maksud Tuhan di balik dari segala yang ditulis di dalam Alkitab. Amin saudara. Bisa tangkap sampai di sini? Saudara mau mantap iman, mantap jiwa? Tuhan berkati.